Selamat pagi beserta didik di rumah dan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi COVID-19. Jangan lupa selalu berdoa, jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Pada pembelajaran pagi ini, kita masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang lingkaran, dengan submateri melukis garis singgung lingkaran. Mari kita ikuti penjelasannya. Materi bab 7 tentang lingkaran dengan submateri garis singgung lingkaran. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat melukis garis singgung lingkaran. 2. Peserta didik dapat melukis garis singgung lingkaran melalui sebuah titik pada lingkaran. 3. Peserta didik dapat melukis garis singgung lingkaran melalui sebuah titik di luar lingkaran. Dan yang keempat, peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung lingkaran. Pengertian garis singgung lingkaran. Lingkaran dengan pusat P, sebuah titik A berada pada lingkaran. PA merupakan jari-jari lingkaran. Garis L adalah garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkaran. Titik potong garis singgung dengan lingkaran disebut sebagai titik singgung. Atau pada gambar ini, titik A merupakan titik singgung. Berikutnya, melukis garis singgung lingkaran melalui sebuah titik pada lingkaran. Pada lingkaran yang berpusat di titik P, sebuah titik A berada pada lingkaran. PA merupakan jari-jari lingkaran. Garis L adalah garis singgung lingkaran. Jadi, melalui sebuah titik pada lingkaran, hanya dapat dibuat satu garis singgung pada lingkaran tersebut dan tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkaran. Selanjutnya, melukis garis singgung lingkaran melalui sebuah titik di luar lingkaran. Pada lingkaran yang berpusat di titik P,
sebuah titik A berada di luar lingkaran. Dimanapun boleh, yang penting berada di luar lingkaran. Kita hubungkan titik B dan titik A. Melalui titik A, kita buat garis singgung yang menyinggung lingkaran tersebut di titik B. Dan kita buat lagi garis singgung yang menyinggung lingkaran tersebut di titik C. Kita hubungkan P ke B merupakan jari-jari lingkaran, P ke C merupakan jari-jari lingkaran, keduanya saling tegak lurus, yaitu PB tegak lurus dengan AB, PC tegak lurus dengan AC. Jadi pada gambar ini AB dan AC adalah garis singgung lingkaran. Melalui sebuah titik yang ada di luar lingkaran, maka dapat dibuat dua buah garis singgung pada lingkaran tersebut dan tegak lurus dengan diameter atau jari-jari. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung panjang garis singgung lingkaran melalui sebuah titik di luar lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar diketahui panjang PA atau jarak antara titik P dan titik A yaitu 10 cm. PB yang merupakan jari-jari lingkaran 6 cm, AB merupakan garis singgung. Pertanyaannya, hitunglah panjang AB. Kita diingatkan kembali tentang teorema Pythagoras, di mana ada segitiga siku-siku, maka di situ berlaku teorema Pythagoras. AB pangkat 2 sama dengan PA pangkat 2 dikurangi PB pangkat 2. Atau AB sama dengan akar dari PA pangkat 2 dikurangi PB pangkat 2. Sama dengan akar dari 10 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 2. Sama dengan akar dari 100 dikurangi 36. Sama dengan akar 64, yaitu sama dengan 8. Jadi panjang garis singgung AB adalah 8 cm. Untuk contoh yang kedua, pada gambar berikut, AB dan AC merupakan garis singgung melalui sebuah titik yang berada di luar lingkaran. Jarak titik P ke titik A 15 cm, jari-jari lingkaran atau PB 9 cm. Hitunglah panjang AB, luas segitiga PAB, luas layang-layang PCAB, dan panjang tali busur BC. Penyelesaiannya, AB pangkat 2 sama dengan PA pangkat 2 dikurang PB pangkat 2. Atau AB sama dengan akar dari PA pangkat 2 dikurangi PB pangkat 2. Sama dengan 15 pangkat 2 dikurangi 9 pangkat 2 kemudian diakar. Hasilnya yaitu 15 pangkat 2, 225, 9 pangkat 2, 81, 225 dikurangi 81 sama dengan 144. Jadi akar dari 144 adalah 12 cm. Jadi panjang AB adalah 12 cm.
Untuk menghitung luas segitiga PAB, kita gunakan rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, setengah kali PB kali AB. Setengah kali 9 kali 12 sama dengan 54 cm persegi. Luas segitiga PAB yaitu 54 cm persegi. Untuk menghitung luas layang-layang PCAB, kita lihat pada gambar bahwa layang-layang PCAB itu bisa dibentuk dari dua buah segitiga yang sama, yaitu segitiga PAB dan PAC. Maka dengan demikian bahwa luas segitiga PAB sama dengan luas segitiga PAC. Luas layang-layang PCAB sama dengan 2 kali luas segitiga PAB, 2 kali 54 sama dengan 108 cm persegi. Untuk menghitung panjang tali busur BJ, kita gunakan rumus luas layang-layang, bahwa luas layang-layang itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal kedua. Luasnya 108 sama dengan setengah diagonalnya yaitu 15 dan BC. 108 sama dengan setengah kali 15 kali BC. 108 dikalikan 2 sama dengan 15 BC. 15 BC sama dengan 216. BC sama dengan 216 dibagi 15. BC ditemukan 14,4 cm. Di panjang tali busur BC sama dengan 14,4 cm. Baik, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan beberapa soal sebagai soal uji kompetensi sekaligus sebagai alat untuk membuktikan bahwa kalian sudah benar-benar paham dan mengerti dengan materi yang baru saja dipelajari. Soal yang pertama, perhatikan gambar. Gambar di samping, keliling layang-layang OUTS diketahui 68 cm, panjang US 10 cm. Hitung panjang ST, luas segitiga OST, panjang tali busur SU. Untuk soal nomor 2, pada gambar di samping, layang-layang OGFE, OE yaitu 3A, EF 4A, OF 35, hitunglah nilai A, luas segitiga OEF, dan panjang tali busur GE. Peserta didik di rumah dan dimanapun berada, sekian materi pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian tidak mengalami kesulitan. Dan nanti untuk soal-soal uji kompetensi, silahkan dikerjakan, boleh kerja secara kelompok maupun kerja secara mandiri, dan nanti hasil pekerjaannya dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Akhir kata, jangan lupa sampaikan salam Bapak pada teman-teman di rumah dan semua keluarga.
Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu depan.